Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yang membahas tentang memahami dan mendalami aplikasi untuk berbagai keperluan, pemanfaatan pengenalan email dan jejaring sosial. Sebelum kita membahas materi ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Intan Prastiawati, yaitu saya sendiri, Diza Fitrah, Nureski Nurdin, dan Nirsa N. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum membahas materi ini lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu internet. Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan di atas sebuah protokol tertentu. Istilah protokol di internet mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut sebagai aplikasi klien. Beberapa aplikasi internet untuk berbagai keperluan. Yang pertama ada World Wide Web atau biasa disebut dengan WWW. WWW adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server. Dokumen web dibuat dengan menggunakan format HTML. Yang kedua ada email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Adapun situs yang memberikan layanan email seperti Yahoo, Gmail, Bolehmail, dan masih banyak lagi. Ketiga ada newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam sebuah forum. Biasanya, anggota forum newsgroup mempunyai kepentingan dan keterkaitan yang sama, serta membahas topik-topik tertentu. Keempat, ada mailing list. Mailing list atau milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok. Kelima, Internet Relay Chat. Internet Relay Chat atau IRC adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet atau lebih dikenal dengan istilah chatting. Yang keenam ada Telnet. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat digunakan jika kita memiliki IP address dengan user ID dan password ke komputer tersebut. Yang ketujuh, Gopher. Gopher adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Namun, informasi yang didapat hanya sebatas teks saja. Yang kedelapan yaitu Remote Login. Layanan Remote Login mengacu pada program atau protokol yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses atau login ke sebuah terminal atau remote host dalam lingkungan jaringan internet. Yang kesembilan ada file transfer. Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman atau menyalin sebuah file antara komputer lokal dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Protokol standar yang digunakan untuk keperluan ini disebut sebagai File Transfer Protocol atau FTP. FTP umumnya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk kepentingan pertukaran maupun penyebar luasan sebuah file melalui jaringan internet. Yang ke-10, VoIP atau Voice over Internet Protocol. Layanan untuk menelpon melalui internet. Cara ini dapat menghemat pulsa interlokal atau internasional karena akses internet hanya menggunakan pulsa telepon lokal.
Yang terakhir ada ping. Ping adalah singkatan dari paket internet gopher. Ping digunakan untuk mengetahui apakah komputer yang kita gunakan terhubung dengan komputer lain di internet. Sekarang kita masuk pada pembahasan manfaat internet untuk berbagai keperluan. Manfaat internet yang pertama yaitu sumber beragam wawasan dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya internet, kita bisa mencari pengetahuan dari seluruh dunia, dari yang berbentuk artikel, gambar, dan video. Kemudahan mencari wawasan dengan hanya menuliskan apa yang Anda inginkan. Hal tersebut juga menjadi salah satu manfaat internet bagi pelajar yang mengalami kesulitan di beberapa mata pelajaran atau mata kuliah. Dengan bantuan internet, semua pelajar bisa mengakses dengan mudah literasi penting mulai dari jurnal, esai ilmiah, surat kabar, hingga buku online. Semua itu pun bisa diakses hanya lewat perangkat mobile saja. Manfaat internet yang kedua yaitu mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Manfaat internet di berbagai lembaga pendidikan, khususnya sekolah di era kini, yang tidak tertinggal, mempermudah pengaturan sistem administrasi. Kini, sistem akademik bisa diurus dari mana saja tanpa harus pergi ke sekolah. Proses mudah mengurus data dan dokumen akademik di seluruh lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu manfaat internet bagi pendidikan. Bahkan kini, tidak hanya pada sistem akademik, segala sistem kependidikan juga bisa diakses lewat internet, mulai dari pendaftaran sekolah, perekrutan pegawai, hingga sistem pada berbagai tingkat ujian. Manfaat internet selanjutnya yaitu media hiburan semua kalangan. Salah satu manfaat internet yang paling dicari dan diminati oleh semua orang dari berbagai kalangan adalah sebagai media hiburan. Internet menyediakan beragam kategori hiburan untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bebasnya hiburan melalui internet ini membuat para penggunanya dianjurkan untuk bijak dalam aksesnya. Apabila pengguna media hiburan melalui internet adalah anak-anak, maka mereka perlu pendampingan khusus dan intensif dari orang tua, karena dampaknya cukup besar dalam membentuk karakter sekaligus kepribadian anak. Orang tua juga sangat berperan dalam memilih kategori yang cocok dan membatasi konten yang berdampak buruk bagi anaknya. Manfaat internet yang selanjutnya yaitu mendorong kreativitas dan kemandirian. Internet dapat memberikan user inspirasi untuk lebih mengembangkan kreativitas dalam berkarya. Kemudian dapat mendorong dan memotivasi pelajar dalam mengembangkan intelektual untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis ataupun terapan. Selain itu, user yang pandai memanfaatkan jaringan ini menjadi mandiri dalam mencari informasi. Manfaat internet berikutnya adalah menjaga keamanan warga negara. Selain untuk perorangan, manfaat internet juga bekerja dalam suatu komunitas yang sangat luas, yakni dalam cakupan wilayah negara. Masyarakat dapat menggunakan beragam fasilitas internet di bawah beberapa aturan yang berada di bawah naungan pemerintah. Meski tetap berada di bawah naungan pemerintah, Anda masih memiliki privasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan para rakyat di sebuah negara. Sehingga manfaat internet di bidang pemerintah lebih berfokus pada kemudahan akses publik. Internet di bidang pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk menjaga keamanan dan perlindungan warga negara. Contohnya melalui pemantauan CCTV. Manfaat internet yang berikutnya adalah memperluas ruang pertemanan. Manfaat internet secara umum sangatlah banyak.
termasuk sebagai media yang dapat menambah atau memperluas jaringan dan ruang pertemanan. Terutama dengan makin berkembangnya media sosial, Anda bisa mengenal seseorang dari beragam belahan dunia yang jaraknya bahkan ribuan kilometer jauhnya dari tempat tinggal atau negara asal Anda. Ruang pertemanan tidak hanya diakses secara publik, Anda juga bisa men-settingnya secara private apabila ingin melindungi informasi pribadi Anda. Ruang pertemanan bisa diakses tanpa batasan negara, sehingga Anda bebas memilih mana lokasi teman yang ingin dikenal. Contoh beberapa media sosial tentu telah Anda ketahui seperti Line, WhatsApp, dan Facebook. Manfaat internet yang selanjutnya ialah menghemat biaya dan waktu. Salah satu manfaat jaringan internet yang paling dikenal secara umum adalah tingkat praktisnya saat digunakan untuk berkomunikasi dan mengurus berbagai hal. Dengan menggunakan internet, Anda bisa menghemat waktu sekaligus biaya yang sangat banyak. Internet bisa mengirimkan beragam data dan dokumen elektronik dalam hitungan detik saja. Begitupun ketika Anda melakukan komunikasi antar sesama pengguna jaringan internet lainnya secara luas. Manfaat internet berikutnya adalah sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Internet memiliki suatu manfaat penting atau yang biasa disebut sebagai Internet of Things. Maksud dari pernyataan tersebut adalah konsep baru yang berguna, memperluas fungsi sekaligus manfaat dari jaringan internet yang terkoneksi dalam waktu yang lama. Hal ini mengacu pada segala aspek yang dikembangkan unik melalui data di media virtual. Fokus utama dari manfaat Internet of Things mencakup hampir seluruh aspek kehidupan yang sifatnya nyata. Pembahasan selanjutnya adalah pemanfaatan pengenalan email dan jejaring sosial. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari email itu sendiri. Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Pesan digital atau surat elektronik tersebut dapat dibuat dan dikirim ke alamat email lainnya dengan menggunakan komputer atau laptop dan gadget lainnya seperti smartphone dan tablet yang terhubung dengan internet. Cara kerja email. Sebenarnya cara kerja email ini cukup sederhana. Sama seperti ketika kita menulis surat kepada orang lain, bedanya dengan email kita bisa mengirim pesan lebih cepat dan dapat disertai dengan file tertentu yang ingin kita kirimkan juga. Jenis-jenis email. Yang pertama ada POP-mail. POP-mail merupakan singkatan dari Post Office Protocol. Adalah jenis email yang didapatkan oleh pengguna dari ISP yang menjadi langganan atau alamat email pekerja yang diberikan perusahaan kepada pegawainya. Jenis email yang kedua adalah webmail. Webmail adalah email yang berbasis website. Dengan kata lain, pengguna email hanya bisa membuka email miliknya, maka ia harus membuka halaman situs penyedia layanan email tersebut. Yang ketiga adalah forward mail. Forward mail adalah jenis layanan yang memforward atau meneruskan email yang diterima pengguna ke alamat email yang lain. Biasanya, forward mail hanya digunakan oleh mereka yang sering berganti alamat email. Selanjutnya adalah pemanfaatan email. Manfaat email yang pertama adalah sebagai media pengiriman. Dengan adanya email, kita bisa melakukan pengiriman data ke seluruh dunia, dan tentunya pengiriman dan yang dikirim data sama-sama menggunakan email. Bukan hanya itu, dengan menggunakan email, kita bisa mengirimkan data ke banyak orang. Manfaat email yang kedua adalah sebagai media informasi. Melalui email, kita bisa mendapatkan informasi terbaru
dari seluruh dunia yang kita inginkan dengan cara media pelanggan informasi dari media yang kita tentukan. Manfaat email yang ketiga adalah email untuk mendaftar di berbagai situs. Karena sebagian besar layanan website saat ini membutuhkan email penggunanya agar bisa melakukan aktivitas di website tersebut. Manfaat email yang keempat adalah email juga berfungsi sebagai identitas diri di internet, di mana orang lain dapat menghubungi pengguna email melalui alamat email miliknya. Manfaat email yang kelima yaitu sebagai media promosi. Jika kita bisa memiliki usaha di internet atau bisnis online, kita bisa mengirimkan promosi produk ke para pelanggan kita dengan menempatkan daftar email pelanggan kita. Manfaat email yang keenam adalah dengan menggunakan email, kita tidak perlu keluar rumah dan pergi ke kantor pos hanya untuk mengirim fotokopi atau lamaran pekerjaan. Cukup melalui koneksi internet dan alamat email kita, pengiriman akan cepat sampai ke alamat tujuan dan tidak perlu biaya mahal. Berikutnya adalah pemanfaatan jejaring sosial. Manfaat jejaring sosial yang pertama adalah membuat pekerjaan atau bekerja di internet itu sendiri. Jika ada kemauan, bekerja di internet bisa lebih menguntungkan dari bekerja biasa. Misalkan, membuat situs yang banyak dikunjungi, itu akan dihitung menjadi rupiah. Yang kedua, beragam bentuk media sosial yang ada dapat digunakan oleh kita untuk menggali kreativitas serta mengekspresikan dirinya. Misalnya dengan menulis artikel atau berbagai pengalaman di blog. Manfaat yang selanjutnya adalah membantu mencari dan menggali informasi atau data dengan cepat. Selanjutnya, memudahkan dalam memperoleh informasi sehingga manusia tahu apa yang terjadi. Manfaat berikutnya adalah memudahkan transaksi dalam bisnis sehingga tidak perlu ke pasar. Manfaat jejaring sosial yang berikutnya adalah sebagai media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan jaringan situs-situs web para pengguna internet di seluruh dunia. Manfaat jejaring sosial yang terakhir adalah bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Itulah tadi materi pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.